لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur karena senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bisa melaksanakan puasa, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan Al-Quran kepada beliau, yang diturunkan kepada beliau di bulan Ramadan, turun ke sama'id dunia dan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan banyak membahas mengenai tafsir surat Al-Baqarah ayat 185 mengenai Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas yang dibaca bagi membaca mendapatkan pahala dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian dari ayat tersebut, karena kalau satu ayat insya Allah waktunya nggak cukup ya. Syahrul Ramadan, di sini Allah mengawali ayat ini dengan kata Syahrul Ramadan yang berarti bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan satu-satunya bulan dari 12 bulan yang disebutkan dengan langsung. Tidak ada bulan selain bulan Ramadan yang disebutkan secara langsung, misalkan bulan Rajab, bulan Sya'ban, Muharram dan lain sebagainya. Ini sudah mengindikasikan bahwa Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Kemudian unzila fihil Qur'an. Di sini ada hal yang membuat utama di bulan Ramadan. Salah satunya adalah unzila, diturunkan dalam bulan tersebut
saat apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran secara paripurna ke sama'id dunya. Jadi kalau turunnya ke Nabi Muhammad berangsur-angsur. Tapi kalau unzila fihil Quran, Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa Al-Quran diturunkan secara paripurna ke sama'id dunya itu secara sempurna. Hingga ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur ada permasalahan, diturunkan ayat. Bahkan tidak ada permasalahan pun diturunkan ayat. Seperti itulah cara kerjanya. Kemudian untuk apa Al-Quran itu? Hudal linnas, untuk petunjuk bagi manusia. Bukan hanya petunjuk bagi umat Islam saja, bahkan penemuan-penemuan yang bersifat ilmiah pun juga banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Kemudian wabayyinatin minal huda wal furqan, di sini mengandung juga penjelasan dan menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya kitab suci, sebagaimana Taurat dan Injil juga diturunkan pada bulan ini. Oleh karena itu Allah menjadikannya sebagai bulan puasa dan ibadah. Di sini saking utamanya dalam bulan tersebut diturunkan Al-Quran, Allah sampai mewajibkan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi perintah puasa itu lebih dulu turunnya Al-Quran daripada perintah puasa. Udah ada Ramadan. Jadi sahabat pernah menjumpai Ramadan tapi tidak dalam kondisi berpuasa karena emang ayatnya belum turun. Kalau kita lihat ya ayyuhalladzina amanu, salah satu ciri-ciri dari ayat Madaniyah itu adalah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berbeda dengan ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah biasanya diawali dengan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu'budu dan lain sebagainya. Di sisi yang lain ada juga ciri-ciri yang kalau ayat Makkiyah itu ayatnya pendek, Madaniyah panjang-panjang dan lain sebagainya. Kemudian keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan. Di sini kita banyak akan mengkaji beberapa hadis, kurang lebih 4 hadis saja. Kalau kita gali lebih dalam tentang hadis mengenai Al-Quran dalam Sahih Bukhari Muslim itu lama sekali nanti. Yang pertama bahwa Jibril melakukan tadarus bersama Nabi Muhammad SAW pada setiap malam di bulan Ramadan. Ini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisahu al-Qur'an. Jibril menemui Nabi setiap malam di bulan Ramadan dan mengajarkan mudarasah atau belajar. Nabi Muhammad belajar juga kepada Jibril, mengajarkan Al-Quran kepadanya. Jadi Ramadan merupakan bulan momen yang tepat kita untuk mempelajari Al-Quran, baik mempelajari dari bagaimana cara membaca dengan baik dan benar, memahami isi kandungannya, bahkan sampai mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di sini ada juga penjelasan Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan mempelajari, membaca dan mengulang hafalan Al-Quran di bulan Ramadan. Bagi kita yang punya hafalan Al-Quran sangat cocok sekali di bulan. Bagaimana kita mengulang juz 30 atau surat-surat pendek. Kalau masih udah habis surat pendeknya, ditambah dikit-dikit. Ini momen yang tepat, momen yang tepat untuk iklimnya dapat gitu. Iklimnya itu sangat memungkinkan kali untuk membuka Al-Quran. Kemudian
Selanjutnya membaca Al-Quran berlipat ganda pahalanya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," kata Rasul, barang siapa membaca satu huruf min kitabillah dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka bagi orang yang membaca tadi mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan satu kebaikan tersebut setara dengan 10 kebaikan. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Rasulullah, la aqulu, aku nggak ngomong alif lam mim harfun, aku nggak ngomong bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi walakin alif harfun, lam harfun, mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini membuktikan alif lam mim doang aja itu udah 30 kebaikan. Bagaimana dengan Bismillahirrahmanirrahim? Dihitung dia ada 19 huruf. Berarti 19 huruf dikali 10, 190 kebaikan. Belum alhamdulillahirabbil alamin. Belum lagi kita membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, Masya Allah. Kemudian di sini Imam At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan motivasi besar untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, khususnya di bulan Ramadan, karena setiap huruf bernilai pahala. Di sini tujuan akhir sebenarnya mengamalkan, tapi tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Qur'an tanpa mau membaca Al-Qur'an, apalagi memahaminya. Oleh karena itu membaca saja sudah diapresiasi oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir bahwa Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat. Di sini Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, Iqra'u, pakai fi'il amar. Kalau sebenarnya dalam usul fikih itu al-aslu fil amri lil wujub. Setiap perintah dari Allah maupun dari Nabi itu menunjukkan perintah wajib aslinya. Tapi di sini ulama sepakat bahwa ini adalah sunnah muakkad. Perintah membaca Al-Quran, ini sangat dianjurkan sekali. Iqra'ul Quran, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran ya'ti, Al-Quran itu akan datang yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, syafi'an li ashabi, sebagai penolong bagi pembacanya, bagi ahlinya. Di sini sedikit penjelasan mengenai matan hadis ini. Yang pertama, Iqra'ul Quran. Ini tadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa di sini ulama dalam syarah Sahih Muslim, para ulama menjelaskan bahwa membaca Al-Quran termasuk amalan yang sangat dianjurkan dan menjadi salah satu bentuk ibadah yang paling utama. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa perintah ini mencakup semua bentuk interaksi dengan Al-Quran. Jadi banyak hal interaksi yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran. Yang pertama dengan membacanya, yang kedua dengan menghafalnya, yang ketiga dengan merenungkannya, merenungkan makna-maknanya. Jadi kita membaca, semakin kita memahaminya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu juga termasuk Iqra'ul Quran. Kemudian yang keempat, mengamalkan kandungannya. Jadi ketika kita mengatakan membaca ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan pada Allah bis-sabr, dengan sabar, was-shalah, dan sholat. Nah, kita berarti kalau kita punya masalah, apa yang kita lakukan? Berarti kalau ada masalah, sabar dulu, berpikir jernih, dan juga melaksanakan sholat. Rasulullah seringkali ketika menjumpai permasalahan melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah, untuk mempersiapkan diri menghadapi masalah tersebut. Nah, kita bukan Rasul, tapi ketika masalah udah status ya. Kemudian
kedatangan Al-Quran pada hari kiamat. Di sini ulama berbeda pendapat bagaimana Al-Quran datang nanti di hari kiamat. Para ulama berbeda pendapat bagaimana Al-Quran itu, kedatangan Al-Quran itu seperti apa. Pertama, Al-Quran akan hadir dalam bentuk amal kebaikan yang akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran nanti bakal datang sebagai bentuk amal kebaikan yang hadir di hadapan Allah sebagai bukti bahwa orang tersebut telah membacanya. Kemudian yang kedua, Al-Quran akan datang dalam bentuk makhluk yang berbicara, bersaksi atas perbuatan pembacanya. Itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi datang itu bukan sebagai sesuatu yang tidak bisa ngapa-ngapain, tapi memiliki mulut ngomong kepada Allah. Wahai Allah, ini orang rajin baca surat Al-Fatihah. Setiap hari berapa kali gitu kan? Protes isi Al-Fatihah. Nah, kemudian yang kedua, sebelum itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa makna kedatangan Al-Quran bisa dimaknai secara hakiki sebagai syafaat yang berbicara atau majazi sebagai hasil dari amal ibadah yang dilakukan manusia. Di sini menunjukkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Al-Quran pasti datang memberikan syafaat bagi pembacanya. Kemudian yang ketiga, bentuk syafaat itu kayak gimana? Al-Quran sebagai syafaat itu bagaimana? Sebagai pemberi syafaat, syafi'an li ashabi, menegaskan bahwa Al-Quran akan menjadi perantara pertolongan dari Allah bagi orang-orang yang membacanya. Jadi sebenarnya hakikatnya itu Allah yang nolong, karena Al-Quran itu kalamullah begitu. Kemudian Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan bahwa syafaat yang diberikan oleh Al-Quran mencakup dua hal. Ini yang pertama, meringankan azab. Ini bagi orang yang banyak membaca Al-Quran namun banyak dosanya. Orang udah banyak dosa, baca Al-Quran juga kan gitu. Kemudian yang kedua, meninggikan derajat. Ini bagi orang yang membaca dan mengamalkannya dengan baik. Nah, di sini hal ini diperkuat oleh hadis bahwa hal yang bisa memberikan syafaat itu adalah dua macam. Pertama adalah puasa, yang kedua adalah Al-Quran. Nah, mungkin sekian penjelasan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci ini untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, mengamalkannya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.